Bonek dan Bonita dikenal sebagai supporter sepak bola yang fanatismenya tinggi terhadap Persebaya. Tidak heran jika Green Force bermain kandang, mereka selalu total dalam mendukung langsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Fanatisme Bonek dan Bonita itulah yang menjadi salah satu alasan Francisco Rivera setuju untuk bergabung dengan Persebaya musim depan. Ia mengaku sangat kagum dengan dukungan mereka kepada Green Force. Ketika saya diberitahu tentang tawaran dari Persebaya, saya langsung berkata ya. Karena saya melihat penggemar, kata pemain asal Meksiko, dalam keterangannya di Surabaya, Kamis 4 Juli seperti dikutip dari Antara. Rivera juga melihat Persebaya memiliki sistem manajemen dan pengelolaan tim yang baik, sehingga pemain bisa merasa nyaman jika kondisi klubnya relatif terorganisir. Saya juga melihat klubnya, struktur dan manajemennya. Saya senang untuk berada di sini, imbuhnya. Pemain kelahiran September 1994 itu juga akan berusaha beradaptasi dengan para penggawa Green Force agar bisa segera terbentuk chemistry dan komunikasi antar pemain. Semuanya butuh untuk adaptasi. Setiap kali saya pergi ke tim lain, pasti akan beradaptasi dengan gaya bermain dan bahasa, karena teman-temannya berbeda. Seiring berjalannya waktu, kami bisa menyesuaikan diri lebih baik, ujar pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu. Maka dari itu, Rivera ingin menampilkan performa terbaiknya bersama Persebaya agar timnya mampu meraih prestasi maksimal di Liga 1 musim depan. Saya selalu mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk tim di setiap permainan, agar kami bisa mencapai target, tuturnya. Usut punya usut, Rivera ternyata juga betah tinggal di Surabaya. Hal itu karena saat masih berseragam Madura United, ia bertempat tinggal di Kota Pahlawan. Saat di Madura United saya tinggal di Surabaya. Jadi saya sudah terbiasa dengan kota ini. Saya senang di sini, dengan orang-orangnya dan tempatnya, tidak beda jauh dengan kota di negara saya, puji Rivera. Setelah resmi membela Persebaya, ia ingin dukungan dari bonek terus meriah karena hal itu bisa menjadi pemicu bagi para pemain untuk menampilkan performa terbaiknya. Yang ingin saya sampaikan, untuk musim ini, kami butuh kehadiran pendukung untuk bisa mencapai target, pungkasnya. Dikutip dari laman Transfermarkt, selama musim lalu Francisco Rivera bermain sebanyak 32 pertandingan untuk Madura United, di mana 11 diantaranya sebagai pemain utama. Sebagai pemain dengan berposisi gelandang serang, catatan statistiknya musim lalu sangat mentereng. Ia sukses membuat 9 gol dan 16 assist. Prosentase keterlibatan dalam gol juga cukup tinggi, yaitu 43%. Pemain bernama lengkap Francisco Israel Rivera Dávalos ini juga merupakan pemain tengah serba bisa. Selain beroperasi sebagai gelandang serang, ia juga bisa bermain di sayap kiri dan gelandang tengah. Dari pencapaiannya tersebut, termasuk sukses membawa Madura United menembus final Championship Series musim lalu, maka Rivera bisa diandalkan sebagai kreator serangan-serangan Persebaya musim depan. Transfer belusukan di luar dugaan Persebaya Surabaya, Paul Munster sukses bungkus satu calon kandidat bintang dari klub Liga 3 2024-2025, berikut sosoknya. Dilansir tribunwow.com, tak disangka, di tengah hingar-bingar pemain bintang dari Liga 1 yang didatangkan Persebaya Surabaya, terselip satu nama calon bintang yang didatangkan Bajul Ijo dari klub yang belum lama terdegradasi ke Liga 3, Persiba Balikpapan. Pemain yang dimaksud sukses didatangkan Persebaya Surabaya tak lain adalah Randy Hansen. Kabar itu diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Gosip Bola.
Bek tengah dari Persiba, Randy Hansen dikabarkan merapat ke Persebaya, tulis Gosipola. Lantas, bagaimana sejauh ini kiprah dari seorang Randy Hansen sebelum dikabarkan didatangkan oleh Persebaya Surabaya? Dikutip tribunwow.com dari Transfermarkt, sosok Randy Hansen sejauh ini banyak catatkan karir bersama klub Liga 2. Selain Persiba Balikpapan, sebelumnya, Randy Hansen pernah memperkuat PON Papua 2019 sampai 2021. Pernah juga memperkuat Dewa United dan dipinjamkan ke Persiba Balikpapan sebelum akhirnya dipermanenkan beruang madu. Musim lalu, Randy Hansen bermain sebanyak 15 pertandingan untuk Persiba Balikpapan. Dengan sukses catatkan 1.253 menit bermain dan hanya bukukan 1 kartu kuning saja. Bicara peluang, kans Persebaya Surabaya untuk realisasikan kedatangan Randy Hansen terbuka lebar. Pasalnya, kontrak Randy Hansen bersama Persiba Balikpapan telah usai pada akhir musim 2023-2024. Terlebih, di musim lalu, Persiba Balikpapan alami nasib apes dengan terdegradasi dari Liga 2 2023-2024. Menarik dinantikan akankah transfer beluskan Paul Munster menggaet Randy Hansen terrealisasi dan berbicara banyak, atau justru sebaliknya. Tentunya jika benar Randy Hansen bermain untuk Persebaya Surabaya, berarti musim 2024-2025 menjadi musim Randy Hansen berkiprah di Liga 1 Indonesia. Dahulu Randy Hansen pernah menjadi bagian dari klub Liga 1 Indonesia Dewa United untuk musim 2022-2023. Kembali bicara mengenai skuad Persebaya Surabaya, pasokan bek Persebaya Surabaya telah berkurang lantaran bek skuad Persebaya musim 2023-2024 Yan Victor hengkang. Jika benar Randy Hansen merapat ke Persebaya Surabaya, maka pasokan lini pertahanan Bajul Ijo kembali diisi olehnya. Konsep perkenalan pemain baru Persebaya Surabaya musim ini benar-benar menarik perhatian dan menuai pujian dari berbagai pihak. Inovasi yang dilakukan manajemen Persebaya dalam memperkenalkan pemain baru tidak hanya berhasil menarik perhatian penggemar, tetapi juga memanjakan sponsor. Hal tersebut mendapat apresiasi dari bonek selaku pendukung setia Persebaya Surabaya, karena bisa melahirkan hubungan yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme antara klub dan sponsor sangat penting untuk keberlangsungan dan kesuksesan tim. Salah satu contoh menarik dari konsep perkenalan pemain ini adalah Gilson Costa yang diperkenalkan bersama suatu merek kendaraan bermotor. Kerjasama ini bukan hanya sekadar memperkenalkan pemain, tetapi juga memberikan eksposur maksimal kepada sponsor. Sementara, pemain baru Persebaya yang didatangkan dari Persik Kediri, Flavio Silva, bahkan diperkenalkan dalam sebuah acara yang diadakan oleh manajemen yakni Green Force Run. Dari segi bisnis, strategi ini sangat bagus karena mampu meningkatkan nilai kerjasama dengan sponsor yang dapat mencapai miliaran rupiah. Selanjutnya, perkenalan Mohamed Rashid yang didatangkan dari Bali United juga mendapat pujian, ketika Persebaya mampu mengintegrasikan dengan sebuah merek mie instan terkemuka di Indonesia. Persebaya juga sebelumnya memperpanjang kontrak Bruno Moreira dengan menonjolkan sebuah merek kopi, salah satu sponsor setia Persebaya. Perpanjangan kontrak pemain asal Brasil tersebut bahkan terpampang di sebuah baliho besar yang ada di Surabaya. Hal senada juga dilakukan pada Rivera yang didatangkan dari Madura United. Hal ini bukan hanya kabar baik bagi fans, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi para sponsor melalui publikasi yang melibatkan mereka secara langsung. Ini adalah bukti bahwa Persebaya benar-benar memperhatikan sponsor mereka dan memberikan perlakuan serta manfaat yang optimal.
Tidak mengherankan jika Persebaya sangat disenangi oleh sponsor besar. Perlakuan dan manfaat yang diberikan kepada sponsor memiliki nilai yang sangat bagus. Sponsor dilibatkan tidak hanya dalam perkenalan pemain, tetapi juga dalam berbagai acara penting klub, seperti perayaan ulang tahun Persebaya. Strategi melibatkan sponsor dalam momen-momen penting klub ini sudah mulai diterapkan sejak musim lalu. Misalnya, Song Uyung diperkenalkan di kantor merek kendaraan bermotor yang menjadi mitra, menunjukkan komitmen Persebaya dalam memberikan eksposur dan penghargaan kepada sponsor mereka. Langkah ini tidak hanya meningkatkan hubungan baik dengan sponsor, tetapi juga memperkuat citra klub sebagai entitas yang profesional dan inovatif. Konsep pengenalan pemain yang inovatif ini juga memberikan keuntungan tambahan bagi Persebaya. Tidak hanya memperkuat hubungan dengan sponsor, tetapi juga meningkatkan daya tarik klub di mata pemain baru dan penggemar. Pemain baru merasa diperhatikan dan dihargai, sementara penggemar mendapatkan pengalaman yang menarik dan berbeda dalam mengikuti perkembangan klub kesayangan mereka. Mereka tidak hanya fokus pada prestasi di lapangan, tetapi juga memperhatikan aspek komersial dan bisnis yang mendukung keberlanjutan klub. Dengan demikian, Persebaya dapat terus berkembang dan bersaing di level yang lebih tinggi. Dalam era sepak bola modern, aspek komersial menjadi sangat penting. Klub yang mampu mengelola hubungan dengan sponsor secara efektif akan memiliki keuntungan kompetitif yang besar. Persebaya menunjukkan bahwa mereka berada di jalur yang tepat dengan menerapkan konsep pengenalan pemain yang inovatif dan melibatkan sponsor secara aktif. Kedepan, langkah-langkah inovatif ini diharapkan dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan. Dengan demikian, Persebaya tidak hanya sukses di lapangan, tetapi juga menjadi contoh klub yang sukses dalam mengelola aspek bisnis dan komersial. Ini adalah bukti nyata bahwa simbiosis mutualisme antara klub dan sponsor dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi kedua belah pihak.